Terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan-Mu yang selalu ada untuk kami, dan melalui Roh-Mu yang kudus telah mempersatukan kami di tempat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang kudus. Kiranya Engkaulah yang berkuasa atas hati, pikiran, seluruh kehidupan kami, agar kami mendengarkannya dengan penuh sukacita dan kami beroleh hikmat pengertian. Iman kami semakin diteguhkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami untuk mengikuti Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Amanginang Remaja Naposo Bulung, yang menjadi khotbah di ibadah minggu pada hari ini, Minggu Misericordias Domini, tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Saya akan baca bagi kita, marilah mengikuti di dalam hati masing-masing. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekilas tentang gembala. Pernahkah kita melihat seorang gembala yang sedang menggembalakan gembalaannya? Atau katakanlah gembala sedang menggembalakan ternak, baik sapi, lembu, kerbau, ataupun domba. Mungkin di sekitar Helvetia ini kita akan kesulitan mencari, bahkan tidak ada. Namun di beberapa daerah di Indonesia atau katakanlah di Sumatera Utara, apalagi di daerah Toba, mungkin kita pernah melihat seorang gembala yang sedang menggembalakan ternaknya, misalnya kerbau atau lembu ataupun sapi. Bagaimanakah menggembalakan domba atau ternak-ternak itu? Apakah sebagai gembala adalah perkara yang mudah? Mari kita coba pahami tentang gembala dan gembalaannya. Seorang gembala punya tanggung jawab yang besar.
membawa kawanan dombanya atau ternaknya ke padang rumput, menyediakan air yang cukup, tempat yang nyaman, melindungi kawanan ternak itu juga dari serangan binatang buas. Gembala yang baik seperti yang pernah diungkapkan oleh Yesus, yaitu gembala yang mengenal domba-dombanya. Gembala yang memberikan hatinya, hidupnya untuk domba-dombanya. Gembala yang mengenal suara dombanya. Gembala yang mengenal nama domba-dombanya. Amang Inang, pernahkah kita memelihara ternak, ayam, bebek, atau yang lain? Atau apakah kita punya peliharaan? Misalnya anjing, kucing. Kalau kita punya peliharaan lebih dari 3 ekor atau lebih dari 10 ekor, dapatkah kita mengenal suaranya? Yang ini si Anu, yang ini si Anu. Tugas seorang gembala tentu bukan hanya mengenal namanya, tapi mengetahui apa kebutuhannya. Ternyata di dalam Alkitab, seperti yang setelah sering kita dengar, Yesus sendiri yang menyatakan dialah gembala yang baik. Dan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang sangat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kerohanian, kita juga sering mungkin mendengarkan pernyataan atau perkataan tentang gembala. Dalam kehidupan rohani atau gereja, para pelayan kerap kali disebut sebagai gembala dan jemaat disebut sebagai domba gembalaan. Yang dimaksud adalah dalam hal tanggung jawab kerohanian. Marilah kita melihat Amang Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbah pada hari ini. Saat Yesus mengatakan kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, khotbah pada hari ini itu di seputar peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai 14 di pasal yang ke-21 ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, secara tiba-tiba Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan ini 3 kali Yesus ungkapkan kepada Simon Petrus. Tentunya Simon Petrus terkaget dan heran dengan pertanyaan Yesus itu. Demikian juga murid-murid yang lain. Simon Petrus yang terkenal sebagai murid yang pemberani, sepertinya sedang diuji kadar kasih ataupun kadar kesetiaannya kepada Yesus. Tentu mungkin sepintas Petrus akan berpikir, bahkan terbeban dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Karena ia menyadari ia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Apakah pertanyaan ketiga kali yang diungkapkan oleh Yesus ini berkaitan dengan saat Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali? Tentunya tidak. Karena Yesus bukanlah pendendam. Karena Yesus memang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya, sehingga ia mengorbankan, memberikan nyawanya bagi kita dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus yang membandingkan atau memperbandingkan apakah Simon mengasihi Yesus daripada mereka. Petrus adalah murid yang selalu ingin lebih menonjol daripada murid yang lain. Tetapi apakah Petrus juga benar-benar lebih menonjol dalam kasihnya kepada Yesus? Kasih yang mau kita maksud di sini
sesuai dengan teks bahasa Yunani, Yesus memakai istilah agape untuk pertanyaan yang ketiga. Kasih agape yaitu kasih yang berkorban. Tetapi di dalam pertanyaan yang pertama dan kedua, jawaban Petrus hanya sekedar kasih filia, yaitu kasih yang umum dipakai untuk persahabatan atau kasih persaudaraan. Pada pertanyaan yang ketiga, Yesus memakai istilah yang dipakai Petrus, filia. Dan akhirnya inilah yang membuat Petrus menjadi sedih. Dia mungkin sedih karena mengingat bagaimana ia tidak mengaku bahwa ia mengenal Yesus sebelumnya saat Yesus diadili. Saat Yesus diadili, sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal sebanyak 3 kali. Setelah itu ia mengingat apa yang diungkapkan oleh Yesus kepadanya sebelumnya. Saat ia berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Nyatalah apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Ia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi ada kabar baik, Amang Inang. Kabar baik yang dapat kita lihat adalah dalam hal ini, dalam kesedihan Petrus, Tuhan tidak pernah membiarkan terus-menerus di dalam perasaan rasa bersalah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus terus-menerus diliputi rasa bersalah. Tuhan mau Petrus bangkit dari perasaan rasa bersalah itu. Mungkin kita pernah berada di posisi Petrus. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan dan oleh sebab rasa bersalah yang berlebihan tadi, dalam suatu ketika atau dalam tahap tertentu kita merasa tidak layak. Kita merasa sungguh tidak layak juga datang ke hadapan Tuhan. Kita juga merasa kita tidak layak memanggil nama Tuhan. Tidak jarang kita dengar ya Amang Inang, ada sebuah pernyataan, mungkin sekedar humor, tapi ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Tidak usah mengajak saya ke gereja, nanti lonceng gerejanya jatuh, karena saya banyak dosa, katanya begitu. Mungkin rasa bersalah demikianlah juga yang pernah dialami oleh Petrus. Tapi yang menjadi kabar gembira dari diri Petrus adalah terjadinya sebuah pembaharuan di dalam hidupnya. Dia menyesali sehingga dia kembali meninggalkan kumpulan saat Yesus diadili tadi. Dia pergi menjauhkan diri dan menangis terseduh-seduh. Sebagai ungkapan ia menyadari betapa ia telah berdosa. Dan Yesus tidak mau Petrus selama-lamanya membiarkannya terus-menerus diliputi rasa bersalah. Ini menjadi kabar baik buat kita Amang Inang. Kalau Yesus pun bertanya, itu bentuk perhatiannya, dan perhatiannya berarti kasihnya yang selalu terarah kepada kita. Akhirnya Petrus bangkit dari rasa bersalah, ia mengalami pengampunan, dia diampuni, dan kemudian ia dipulihkan. Inilah yang sebenarnya sudah terjadi kepada kita setiap hari. Setiap hari berkat rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Setiap hari pengampunan, pemulihan selalu ada buat kita. Itu yang perlu kita sadari. Itu yang perlu kita harus akui, sehingga kita tidak boleh lama-lama merasa di dalam rasa bersalah tadi. Kalau kita menyadari atas kesalahan kita, kita pernah merasa bersalah, kita juga harus berani bangkit dari rasa bersalah itu. Dan komit kepada diri sendiri seperti Petrus, yang pada akhirnya menjadi murid, menjadi penginjil yang sangat setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni. Ini menjadi kabar baik bagi kita.
Tuhan memberikan kasih setianya bagi kita. Dalam Minggu Misericordias Domini mengatakan bumi penuh dengan kasih Tuhan. Saya akan bacakan kembali ya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Setiap hari itu selalu ada. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya bagi kita. Setiap hari, setiap saat selalu ada bagi kita. Ini yang perlu kita hayati amanginang. Kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Itu kita harus pegang, itu kita harus hayati, itu kita harus hidupi kemanapun kita melangkah. Sehingga kalau kita menghayati, kalau kita menghidupinya, maka seluruh kehidupan kita akan mengalami pembaharuan. Dan bagaimana kita bersikap kepada orang lain juga akan tergantung daripada apa yang kita imani dan percayai akan kekekalan kasih setia Tuhan itu. Jadi setiap orang bisa berubah. Tapi kita mengharapkan perubahan yang tidak baik mengarah ke yang lebih baik. Dari yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Itulah yang terjadi di dalam diri Petrus. Mungkin sebelumnya orang banyak mengecam Petrus, dia itu pengecut. Tadinya dia mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tiba giliran Yesus diadili, dia berkata, oh tidak, saya tidak mengenalnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat pergumulan datang, saat kesulitan hadir, justru di sanalah diuji, di sanalah kita tertantang untuk menunjukkan benarkah kita setia, benarkah kita memang mencintai dan mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak muda juga sering diperhadapkan dengan hal itu. Sering berkata, aku merasa insecure. Ya. Ternyata dia kurang bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Ya, jadi dalam kesehariannya, dalam dia bergaul dengan siapa, di sana juga kita dituntut melihat apakah memang kita benar-benar dan setia mencintai dan mengasihi Yesus Kristus itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan masyarakat secara umum, kesalahan yang diperbuat seseorang membuat orang lain berhati-hati dalam memberikan tugas. Benar? Benar. Orang akan melihat jejak di masa lalu. Ya. Apakah ada surat merahnya atau tidak? Coba kita lihat bagaimana Yesus. Yesus justru memberi tugas yang lebih besar kepada Simon Petrus. Ia mengatakan agar Petrus menggembalakan domba-domba. Memberitakan Injil, menjadi gembala atas domba, dan membawa domba-domba ke padang rumput hijau. Di sanalah kita melihat terjadi pemulihan bagi kehidupan Petrus. Yesus memulihkan Petrus dari rasa bersalah. Apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Boleh amanginang kita sama-sama baca ayat 18? Yuk remaja Naposo Bulung kita sama-sama baca ayat 18, 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini adalah sebuah gambaran jalan hidup yang akan ditempuh oleh Simon Petrus. Dalam pemberitaan Injil, menggembalakan domba-domba, bahwa jalan yang akan ditempuhnya adalah jalan yang tidak mudah. Jalan yang penuh dengan semak duri, jalan yang penuh dengan tantangan, jalan yang penuh dengan penderitaan. Sebagaimana yang diungkapkan Via Dolorosa. Namun sumber kekuatan bagi Petrus untuk melakukan tugas itu adalah hidup Kristus itu sendiri.
Sebagaimana saat Kristus telah dibangkitkan, dan ini adalah ketiga kali Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya, yang inilah yang menjadi kekuatan bagi Petrus untuk melakukan tugas yang diterimanya. Bahwa Kristus sendiri yang telah menderita, mati, tetapi kemudian bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, remaja Naposo Bulung, akan ada pembaharuan dalam hidup seseorang bila bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak layak. Semua kita dilayakkan. Allah mampu mengubah Petrus yang tadinya sangat percaya ia akan setia mengikuti Yesus, ternyata ia 3 kali menyangkal Yesus. Namun Yesus bukan ingin membalas dendam, mengapa harus bertanya kepadanya sebanyak 3 kali. Tetapi ini adalah sebagai tanda bahwa sangatlah besar kasih Yesus terhadapnya. Lebih dari sekedar kasih persaudaraan atau filia. Yesus berharap juga demikian kepada Petrus, agar bila pun kasihnya kepada Yesus bukan karena kedekatan persaudaraan, bukan seperti kedekatan persaudaraan, tetapi baiklah kasih yang dari Allah, kasih agape, yaitu kasih yang berkorban. Amanginang, tanpa cinta kepada Yesus, maka kita tidak mampu melakukan tugas tanggung jawab kita dengan murni. Tanpa kasih dari Yesus, maka kasih di dalam kita hanyalah kasih yang pura-pura. Kasih yang hanya dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kasih dengan upah atau gembala upahan. Kita mengasihi karena orang mengasihi kita. Kita mengasihi karena kepentingan kita. Tapi kita dapat lihat bahwa kasih Yesus yang sungguh luar biasa itu telah menguatkan Petrus menjadi murid yang sungguh kuat dan setia, melakukan dan melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Ia bahkan dianiaya demi Injil dan tidak takut. Apa yang terjadi pada Petrus kemudian? Benarlah kasih Kristus menjadikan Petrus kuat. Seperti namanya, Kefas, yang artinya batu karang, batu mamak. Sejarah juga mencatat bahwa dalam menjalankan tugas penginjilan, Petrus mati martir dengan cara disalibkan. Namun dia meminta disalibkan dengan terbalik, kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah. Karena ia merasa tidak layak disamakan dengan Yesus yang disalib itu. Betapapun ia menghadapi kesukaran dalam penginjilan, ia merasa tidak layak disamakan, disalibkan seperti Yesus. Itulah wujud nyata kasihnya kepada Yesus. Boleh kita baca amanginang dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus dengan sungguh-sungguh ia menjadi salah seorang murid yang sangat terkenal dengan kekuatan semangat penginjilannya. Ia menjadi seorang yang sangat setia hingga akhir hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus bila tidak merasa berdosa. Kita juga tidak bisa menjadi pengikut Kristus bila merasa tidak berdosa. Oleh sebab itu pengenalan diri ini sangat penting bagi kita. Mengenal siapa diri kita di hadapan Allah dan mengenal betapa dalamnya kasih Allah yang telah menangkap, menerima dan menjadikan kita sebagai pengikutnya di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita sebagai Petrus yang kuat seperti batu karang, yang selalu setia mengikut Dia di setiap langkah kehidupan kita, menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita tidak akan layak bila tidak merasa berdosa, bila merasa tidak berdosa. Marilah sungguh-sungguh menghidupi, menghayati panggilan Tuhan bagi kita, menjadi pengikut Kristus, berjalan di belakang Kristus, mengikuti langkahnya, menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa.